Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kesalahan saya secara pribadi ketika saya investasi saham, khususnya saham Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui ya, saya yakin juga teman-teman juga mengetahui ya, pasar saham Indonesia kemarin ada berhenti selama 30 menit atau trading halt di tanggal 28 Januari 2026. Ya ketika itu IHSG, ya indeks harga saham gabungan kita itu anjlok sebesar 8% di angka 8.261. Nah, itu menyebabkan emiten-emiten yang ada di pasar kita itu banyak yang atau hampir rata-rata itu ARB ya. Di angka 14%, ada yang 9%, dan yang pasti pada trader saham maupun invest saham itu portonya merah merona ya, termasuk saya sendiri juga. Tetapi yang saya mau bahas kali ini sebetulnya bukan hanya itu, tetapi kesalahan-kesalahan yang saya sendiri lakukan pada saat itu terjadi. Nah, tapi sebelum itu saya mau bahas kenapa sih IHSG itu bisa mengalami perhentian sementara. Ya pasti juga teman-teman juga pasti bertanya-tanya kan kenapa itu bisa terjadi. Yang pastinya itu bisa terjadi ketika ada sentimen negatif. Nah, khususnya sentimen negatif kemarin itu terjadi karena ada aturan dari MSCI. Nah, MSCI ini merupakan indikator ya, indikator suatu saham khususnya yang ketika dia di Indonesia gitu ya. Indikator suatu saham itu layak untuk masuk atau tidak. Jadi dia sebagai penentu gitu, apakah saham ini baik atau tidak baik gitu. Nah, ketika misalkan saham ini baik, berarti investor saham yang asing, investor asing itu bisa masuk atau invest di saham Indo itu tersendiri ya. Jadi bisa invest triliunan bahkan gitu ya, membagi angka yang lebih besar. Nah, di tanggal 28 kemarin, investor asing itu cabut. Dia mencabut sahamnya itu mengeluarkan sekitar 6 triliun lebih. Ya, 6 triliun lebih dia cabut dari pasar saham Indonesia, sehingga ya seperti yang kita ketahui sendiri ya, bahwa IHSG kita merah merona. Nah, sebagai trader saham atau sebagai investasi saham, sebagai invest saham gitu kan, sebagai orang yang investment, itu pasti mengalami kepanikan. Sama seperti yang saya lakukan. Saya mengalami kepanikan, wah dari awalnya saya untungnya 40%, kemudian saya pikir waktu itu saya mau mungkin sebagai jadi multi bagger ataupun bagger gitu kan. Saya berharapnya seperti itu bisa ratusan persen, tetapi ketika di tanggal 28 kemarin itu langsung turun. Nah, ketika itu turun, awalnya saya tidak cut loss. Saya pikir waktu itu akan berjalan hanya sebentar, kemudian akan buyback kembali, akan kembali lagi, tapi ternyata dalam beberapa hari tersebut saham yang saya invest itu turun dan turun, sehingga saya loss sekitar 50%. Ya, di situ sebetulnya ketika masih awal lossnya itu masih kecil, saya pikir ini masih akan buyback kembali, tapi saya makin tunggu, malah sahamnya semakin turun. Dan apa yang terjadi? Akhirnya saya melakukan cut loss di 50% porto saya. Ya, itu sebetulnya menjadi kekesalan tersendiri juga yang saya lakukan. Tetapi dari trading halt yang terjadi kemarin, ketika IHSG kita crash ya, saham kita crash, itu ada beberapa hal, ada 4 hal terutama ya, yang saya lakukan itu kesalahan yang saya lakukan. Nah, saya harap dari keempat kesalahan saya ini bisa menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri, terutama karena video ini juga saya buat untuk diri saya, bisa menjadi diari saya, dan mana tahu teman-teman bisa belajar juga dari kesalahan yang saya alami sehingga tidak melakukan hal yang sama dan tidak mengalami kerugian. Nah, ya kesalahan keempat saya, yang pertama, kesalahan pertama yang saya lakukan itu adalah saya kurangnya pengetahuan. Nah, kurangnya pengetahuan bagaimana? Pengetahuan yang saya kurang itu adalah fundamental dan teknikal. Nah, saya tidak terlalu mendalami, saya tidak terlalu membaca fundamentalnya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, laba bersihnya dari perusahaan tersebut bagaimana, apakah di tahun 2025 saham ini mengalami kerugian atau malah mengalami keuntungan gitu. Saya tidak membaca detail di situ, di fundamentalnya, makanya saya goyah. Kemudian secara teknikal, juga saya tidak terlalu memantau. Saya pikir karena perusahaan ini perusahaan yang menurut saya oke saja gitu kan, oke saja dengan nama yang sudah oke, dia akan tetap bertahan. Tetapi
Tidak gitu, saya malah jatuh. Nah, itu kesalahan saya yang pertama. Jadi saya tidak memiliki pengetahuan dan tidak membaca fundamental seperti apa, tidak menganalisis teknikalnya seperti apa. Kesalahan kedua yang saya miliki itu ketika saya panik atau emosi saya meningkat. Nah, menurut saya inilah ya, sebagai manusia, manusiawi juga kadang-kadang ya. Tetapi saya lihat pasar saham Indonesia itu ya tidak memiliki hati yang pastinya gitu ya. Ketika misalkan kamu sudah rugi, ya kamu pasti akan dibuat rugi lagi kalau misalkan kamu tidak berhati-hati. Dan ketika saya mengikuti emosi saya ketakutan gitu, ketakutan. Saya takut awalnya, saya takut hanya untung sedikit, kemudian sekarang saya takut rugi banyak gitu, dan akhirnya memang rugi banyak gitu. Nah, ketika saya tidak bisa mengontrol emosi saya pada saat trading hard atau misalkan saham yang saya pegang itu sedang merah, nah disitulah saya loss besar. Nah, itu dari pengetahuan, emosi. Nah, kesalahan yang ketiga itu saya ikut tren atau FOMO. Saya biasanya juga membaca media-media, kemudian media sosial terutama ya. Kalau misalkan kayak saham ini akan naik gitu, saham ini akan naik, saham ini akan naik, dari sekian akan menjadi kesekian. Nah, saya akan ikuti itu. Bodohnya saya, kesalahan saya adalah yang mengikuti itu. Saya FOMO gitu. Nah, itu yang berbahaya sekali. Saya pelajari sekarang, sangat berbahaya ya. Ketika misalkan ada orang lain bilang ini akan naik, terus kita ikuti gitu, dan ternyata turun. Nah, itu yang saya alami. Saya FOMO dan tidak terlalu, itu tadi, karena saya FOMO, saya tidak mengikuti analisis teknikalnya seperti apa, fundamentalnya seperti apa. Gitu tadi. Itu sudah 3. Dan yang keempat, lebih parahnya lagi yang saya lakukan adalah all in di satu saham. Nah, ini yang menyebabkan saya benar-benar mengalami kerugian yang besar sebanyak 50% tadi, karena saya all in. Nah, teman-teman juga pasti mengetahui kan, ya mungkin ada dari teman-teman yang menonton video ini yang juga all in mungkin. Tetapi yang saya lakukan adalah, saya pikir waktu itu ketika saya all in, saya bisa mendapatkan untung yang besar juga, tapi ketika saya rugi juga yang besar. Ya, resiko ya, terutama ya ketika misalnya kita invest saham. Tetapi yang saya lakukan adalah, saya tadi, yang kedua tadi, emosi saya panik luar biasa. Ketika saya lihat ini merah, saya takut uang saya habis total, maka saya potong. Nah, itu tadi. Jadi keempat kesalahan ini menjadi pelajaran penting buat saya, sehingga kedepannya, mulai hari ini dan kedepannya, saya tidak sembarangan dalam membeli saham. Saya mengutamakan fundamentalnya, pengetahuan terutama ya, emosi harus stabil, kemudian saya tidak mengikuti FOMO atau tren yang terbaru, dan minimal saya harus diversifikasi. Saya lihat dan saya pelajari, mulai ya belajar lagi ya gitu kan. Dalam investasi saham ya kita harus diversifikasi juga gitu, diversifikasi terhadap income kita sendiri. Kalau misalkan kita kalau misalkan mau jadi cacing-cacing naga-naga, ya seperti yang tadi sebetulnya saya all in di satu saham, akhirnya jadi cacing gitu. Nah, itu tadi. Jadi dari keempat kesalahan tadi, jangan sampai membuat teman-teman menjadi sama seperti yang saya alami. Tetapi ayo kita belajar, masih ada waktu karena juga masih awal tahun. Biasanya awal tahun ini memang mau tak mau porto bisa merah merona ya, karena biasanya ada kebijakan-kebijakan baru yang tidak yang tidak diketahui, kadang-kadang bisa terjadi begitu saja, entah itu kesalahan dari OJK sendiri ataupun bursa efeknya, kita tidak tahu. Tetapi kalau misalkan kita terlalu menyalahkan mereka, ya kita sendiri nggak bisa berubah. Tetapi yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita. Ketika misalkan kita tahu bahwa ini market sedang crash, ya apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus diversifikasi untuk sementara waktu. Baru mungkin di pertengahan tahun ini kita baru melakukan buyback lebih besar lagi. Oke, semoga video ini bermanfaat dan salam sukses luar biasa. Semoga kita semakin banyak cuan di saham. Mantap!